semuanya, kami dari kelompok 3, saya Hauna Fatunisa dan saya Julianti. Di sini kami akan membahas mengenai temuan audit fungsi pemasaran pada PT Pagdik Jaya Chemicals. Ini dia pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai temuan audit atas fungsi pemasaran pada PT Pagdik Jaya Chemicals, yang mana dalam pembahasannya akan terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan penyusunan makalah. Yang kedua ada landasan teori yang berisi landasan teori para ahli yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga ada pembahasan yang berisi mengenai pembahasan dari identifikasi masalah. Yang pertama adalah latar belakang. PT Pagdik Jaya Chemicals merupakan perusahaan resin sintetis di Indonesia. PT Pagdik Jaya Chemicals merupakan industri kimia yang memiliki pola pemasaran B2B atau business to business yang berada pada kondisi pasar dengan persaingan yang cukup ketat, di mana penjualan belum tentu menjadi hasil adanya suatu hubungan atau relationship. Relationship sendiri adalah bentuk aktivitas marketing yang paling banyak dilakukan untuk menjalankan bisnis pada pola ini. Menjual produk industri cukup sulit jika hanya mengandalkan kualitas produk saja, karena pesaing PT Pagdik Jaya Chemicals juga mampu memproduksi produk yang sejenis. Jumlah pesaing yang cukup banyak, baik dalam maupun luar negeri, yang menawarkan keunggulan produknya. Hal tersebut dialami oleh PT Pagdik Jaya Chemicals. Beberapa pesaing menawarkan produk sejenis dengan harga yang lebih murah, sehingga membuat konsumen berpikir ulang untuk memilih produk yang dijual oleh PT Pagdik Jaya Chemicals. Berdasarkan itu pula, target kuantifai penjualan yang ditentukan oleh PT Pagdik Jaya Chemicals tidak dapat digapai secara maksimal. Dari permasalahan yang ada pada perusahaan yang sudah dijabarkan sebelumnya dan berdasarkan penelitian terkait audit pemasaran yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka kelompok 3 memilih PT Pagdik Jaya sebagai objek dari penelitian makalah kami. Kemudian, dari latar belakang yang sudah diuraikan, kami menentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, yakni bagaimana penerapan audit manajemen atas fungsi pemasaran pada PT Pagdik Jaya Chemicals. Apakah sesuai dengan standar pemasaran yang berlaku di PT Pagdik Jaya Chemicals? Lalu, apa saja kondisi temuan dalam fungsi pemasaran yang ada pada PT Pagdik Jaya Chemicals? Lalu, ada tujuan, yang mana berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, kami bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi pemasaran PT Pagdik Jaya Chemicals telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku di PT Pagdik Jaya Chemicals. Kemudian ada landasan teori. Ada 3 teori yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pemasaran, yang kedua yaitu audit, dan yang ketiga yaitu audit pemasaran. Yang pertama yaitu pemasaran. Menurut Laksana 2019, pemasaran adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi produk, barang, atau jasa. Sehingga pengertian pasar bukan lagi merujuk kepada suatu tempat, tapi lebih kepada aktivitas atau kegiatan pertemuan penjual dan pembeli dalam menawarkan suatu produk kepada konsumen. Kemudian yang kedua yaitu audit. Menurut Alpin Arens 2015 menyatakan bahwa audit adalah suatu pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Auditing juga harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten dan independen. Kemudian yang ketiga yaitu audit pemasaran. Menurut Kotler and Keller 2019, audit pemasaran adalah pemeriksaan yang komprehensif, sistematis, independen, dan berkala terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi area masalah dan peluang. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai temuan audit dalam fungsi pemasaran pada PT Pagdik Jaya Chemicals. Temuan pertama yaitu mengenai efektivitas fungsi pemasaran, yang dimana kondisinya bisa teman-teman lihat dalam tabel pencapaian penjualan produk dari tahun 2010 sampai dengan 2014 tidak mencapai target quantify yang telah ditentukan oleh perusahaan PT Pagdik Jaya Chemicals.
Lalu ada kriteria yang mana berdasarkan rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP PT Pardik Jaya Chemicals, yang pertama ada pencapaian target penjualan per tenaga kerja sales tercapai 100%, dan yang kedua perolehan profit minimal 5% dari penjualan. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, target quantified terlalu tinggi atau tidak realistis, dan yang kedua, kurangnya pemahaman sumber daya manusia fungsi pemasaran dalam melakukan tugasnya. Akibatnya, terjadi inefektif dalam mencapai target penjualan. Lalu ada rekomendasi, yang mana rekomendasi yang kami rekomendasikan kepada perusahaan PT Pardik Jaya Chemicals ada dua. Yang pertama, target quantified penjualan yang ditentukan sebaiknya ditinjau ulang sesuai dengan kemampuan tenaga penjual dan pemasar. Dan yang kedua, adanya pelatihan pemahaman perencanaan perusahaan dalam kegiatan produksi. Kemudian temuan yang kedua yaitu jumlah tenaga kerja bagian pemasaran yang kurang memadai sehingga menghambat efektivitas pemasaran. Yang pertama ada kondisi tenaga kerja bagian pemasaran yang terlalu sedikit dibandingkan dengan target penjualan yang ditetapkan. Jumlah tenaga kerja Departemen Pemasaran hanya berjumlah 3 orang dan Departemen Sales hanya berjumlah 5 orang. Kemudian yang kedua ada kriteria. Menurut prinsip best practice Philip Kotler, dalam manajemen pemasaran, perusahaan seharusnya melakukan penjualan sesuai dengan kemampuan masing-masing sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ada penyebab. Yang pertama yaitu penentuan target quantity dilakukan tanpa mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu tidak adanya evaluasi individu untuk menetapkan target yang memadai. Kemudian yang keempat yaitu akibat. Pencapaian tujuan perusahaan yang belum optimal yang berdampak langsung pada kurang maksimalnya keuntungan yang diperoleh perusahaan dan efektivitas sistem pemasaran yang menurun secara keseluruhan karena tenaga kerja yang belum maksimal. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Yang pertama, perusahaan perlu melakukan penyesuaian target berdasarkan beban kerja yang realistis serta kemampuan masing-masing sumber daya manusia dengan menggunakan pendekatan manajemen berbasis kinerja atau KPI, dan perusahaan juga perlu melakukan jumlah tenaga kerja pemasaran agar target dapat dicapai secara efektif. Kemudian yang kedua, yaitu perusahaan perlu menerapkan sistem penilaian kinerja dan mengevaluasi individu untuk mendorong pencapaian target penjualan serta meningkatkan semangat kerja sumber daya manusia bagian pemasaran. Demikian pembahasan kita mengenai temuan audit pada fungsi pemasaran di PT Pardik Jaya Chemicals. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah!